Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Semis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi kelarutan atau simbolnya S dan tetapan hasil kelarutan KSP. Ya, apa sih itu S dan apa itu KSP, kita akan bahas hari ini. Ya, untuk hari ini ya tujuannya ya kita membahas tentang S dan KSP ya. Nah, untuk membahas ini kita akan jadi beberapa bagian ya. Bagian yang pertama adalah hubungan S dan KSP ya. Pada materi kelarutan dan hasil kelarutan biasanya memang agak susah untuk kapan menggunakan rumus ini, kapan menggunakan rumus yang itu. Jadi kita harus benar-benar paham ya, kapan kalau yang hubungan ini menggunakan rumus yang mana, hubungan yang ini menggunakan rumus mana. Nah, itu salah satu kunci kalian bisa paham tentang materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Oke, kita mulai dari yang pertama, pengertian kelarutan ya. Kelarutan ya atau simbolnya S ya adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ya. Jadi kalau yang kita biasa gunakan ya, itu kelarutan itu sama aja dengan molaritas ya. Jadi molaritas itu rumusnya massa per mR kali 1/V. Jadi kalau kita tahu S-nya ya, sama aja kita bisa mencari massanya, bisa mencari mR-nya, bisa mencari volumenya ya. Atau molaritas ya, atau S itu rumusnya mol per volume. Jadi kita juga bisa mencari molnya atau volumenya, di mana volumenya dalam 1 liter ya. Kemudian tetapan hasil kali kelarutan. Ya, tetapan hasil kali kelarutan adalah perkalian konsentrasi ion-ionnya dipangkatkan koefisiennya. Nah, ini yang disebut dengan KSP. Ya, jadi KSP itu perkalian konsentrasi ion-ionnya dipangkatkan koefisiennya. Oke, untuk jenis-jenis KSP ya, kurang lebih nanti ada 4 ya. Jenis yang pertama ionnya 2 ya, AgCl, solid, tanda panah bolak-balik ya. Di sini senyawanya solid ya, kalau dilarutkan dalam air dia akan terurai. Berarti terurainya jadinya apa? Jadinya Cl itu -1, pakai bantuan ini ya. Cl itu -1 dikali 1 berarti -1. Biar netral +1 +1. Berarti sebelah sana ya menjadinya Ag plus Ag plus Cl min Ag. Nah, ini reaksi ionisasinya ya, reaksi ionisasinya seperti itu. Kemudian kalau kita misalkan ya, kelarutan dari AgCl ini kita anggap S ya, berarti S bagi 1 kali 1 S ya. S bagi 1 kali 1 S ya. Kenapa? Karena memang koefisiennya pertama harus setara dulu ya. Kebetulan ini sudah setara, berarti saya langsung S bagi 1 kali 1 ketemu S, S bagi 1 kali 1 ketemu S. Kemudian yang namanya KSP itu apa? Ya, yang namanya KSP ya, KSP itu tadi perkalian ion-ionnya. Jadi ini ionnya apa aja? Ini pakainya kotak ya, Ag plus ya. Koefisiennya berapa? 1 dikali ya, ini apa? Cl min, koefisiennya berapa? 1 ya. Jadi kalau kita masukkan ya, kita masukkan Ag plus ininya S, Cl min ininya S ya. Berarti apa? Kita dapatkan KSP-nya dikali aja, berarti KSP-nya S kuadrat. Nah, gitu ya. Kemudian gimana mencari S-nya ya? Gimana mencari S-nya? Kalau ini KSP-nya S kuadrat. Jadi di sini saya tulis lagi KSP sama dengan S kuadrat. Lah, mencari S-nya gimana? Berarti ini tinggal diakarin aja. S sama dengan akar KSP. Nah, kita dapat rumus yang pertama ya, hubungan KSP dan S untuk ion sama dengan 2. Oke ya, jadi modelnya seperti itu. Oke, model yang kedua ya, apa namanya, contoh KSP yang kedua. Contohnya ada PB
Cl2 solid, ya, PbCl2 solid. Nah, kita ionkan dulu. Pb itu min 1 kali 2 Cl itu min 1 kali 2 min 2, biar netral plus 2, berarti Pb nya ketemu plus 2, ya. Kalau kita ionkan, ya, berarti jadinya ininya Pb, ya, Pb nya berapa plus? Nah, ini Pb nya 2 plus. Cl itu, ya, ini aki, ya, oh ya, ini tandanya apa? Blok balik, ya, aki, kemudian plus Cl min aki. Nah, kebetulan di sini Cl-nya ada 2, biar setara kita kasih koefisien 2. Ya, jadi reaksi ionisasi PbCl2, ya, menjadi Pb2 plus aki plus 2 Cl min aki. Kemudian kalau ini saya misalkan dengan S, ya, apa namanya PbCl-nya ini, ya, kelarutannya S. S bagi 1 kali 1 S. S bagi 1 kali 2, 2S. Nah, gitu. Nah, kemudian rumus KSP-nya gimana? Ya, berarti rumus KSP sama dengan konsentrasi Pb2 plus pangkat koefisiennya 1 dikali konsentrasi Cl min pangkat koefisiennya 2. Ya, hati-hati, ya, bukan 2-nya masukkan di sini, bukan, tapi koefisien itu menjadi pangkat, ya. Kemudian kita masukkan, ya, kita masukkan nilai Pb-nya berapa di sini? S, ya. Kemudian ininya Cl-nya 2S tapi dikuadratkan. Nah, ini. Berarti S tetap S, ya. Kemudian 2S kuadrat, 2 pangkat 2 berarti 4, S kuadrat berarti S kuadrat. Berarti kita dapatkan, ya, rumus KSP-nya itu adalah 4S pangkat 3. Ya, jadi kalau ionnya ada 3, ya, PbCl2 ini, berarti apa rumusnya? 4S pangkat 3. Kemudian mencari apa namanya? S-nya gimana? Nah, sini kan dia rumusnya KSP sama dengan ini. Nah, mencari S-nya gimana? Ya, mencari S, nah, sama dengan KSP-nya kita tulis dulu, KSP. Nah, caranya gimana? 4-nya turunkan ke bawah, ya, jadi 4-nya turunkan ke bawah sama aja per 4. Ininya pangkat 3, ini jadi di akar, ininya 3. Nah, jadi gini. Jadi rumus S-nya itu apa namanya? Akar pangkat 3 KSP per 4, ya. Ini model hubungan KSP dan S yang kedua. Kemudian model hubungan KSP dan S yang ketiga. Ya, contoh misalnya saya punya FeOH 3 kali, ya, solid. Oke, tanda panah bolak-balik, ya. Sama, kita mencari Fe-nya berapa plus, caranya min 1 kali 3 min 3. Biar netral, plus 3 bagi 1 plus 3. Ya, berarti apa? Terurainya di sana dia menjadi Fe, ya, Fe-nya berapa plus? 3 plus, ya, Ag plus, ya, ini OH min, ya, OH min Ag. Tapi apa? OH minnya sebanyak 3. Ya. Oke, kemudian kalau kita mencari S-nya, ya. Kalau ini dimisalkan S bagi 1 kali 1 S. S bagi 1 kali 3, 3S. Nah, ini, ya. Berarti rumusnya gimana? Ya, berarti rumusnya yang namanya KSP itu berarti apa? Perkalian Fe 3 plus pangkatnya 1, ya, atau nggak usah ditulis, ya. Kemudian dikali OH min. Nah, ya, jadi ionnya OH min pangkatkan 3, ya. Jadi jangan sampai 3-nya dimasukkan di sini karena yang kita tulis tadi namanya perkalian ion-ionnya, ya. Jadi ionnya aja pangkat 3. Kita masukkan, ya. Kita masukkan ininya S. Ininya 3S pangkat 3, ya. Berarti S itu tetap, ya, S 3 pangkat 3 itu 27, ya. S pangkat 3, S pangkat 3. Ya. Jadi kita dapatkan, ya,
rumus KSP-nya ya, KSP sama dengan 27S pangkat 4. Nah, ini rumus S-nya. 27S pangkat 4. Nah, ya. Kemudian mencari S-nya gimana? Nah, mencari S-nya sama, sini ada S, sini ada KSP. Caranya gimana? Ya, 27-nya turunkan ke sini. Berarti ini oke, ininya per 27. 4, berarti sininya jadi akar 4. Nah, gitu ya. Jadi kalau ionnya ada 4 ya, nanti rumusnya S sama KSP-nya 27S pangkat 4, S-nya apa namanya? KSP per 27 diakarkan 4. Oke, model yang ketiga, yang keempat ya. Model yang keempat. Model keempat, misalnya saya punya contoh senyawanya adalah kalsium fosfat ya. Jadi misalnya di sini yang keempat ya, saya punya senyawa Ca3PO4 2 kali solid. Tanda panah bolak-balik menjadinya Ca2 plus Ag plus PO4 3- Ag. Nah, kita setarakan dulu. Ca-nya ada 3, kasih angka 3. PO4-nya ada 2, kasih angka 2. Ya, jadi rumusnya ionisasinya seperti ini. Kalau ini sudah tahu ya. Jadi ini karena logam A itu berarti kita langsung aja diionkan, Ca-nya berapa plus, PO4-nya berapa min, itu kita modelnya langsung saja. Sekarang kita masukkan ini, kita misalkan dengan S ya. Berarti S bagi 1 kali 3, 3S. S bagi 1 kali 2 berarti 2S. Ya, jadi ininya 3S, ininya 2S. Berarti yang namanya KSP ya, KSP sama dengan ya, konsentrasi Ca2 plus pangkatnya 3 dikali konsentrasi PO4 3- pangkatnya 2. Kalau kita masukkan ya, berarti nilainya gimana? Ini nilainya 3S pangkat 3 ya, kemudian 2S pangkat 2 ya. 3S pangkat 3, 3 pangkat 3 27, S-nya pangkat 3, kemudian 2S pangkat 2, ininya 4, S-nya kuadrat. Kalau dikalikan ketemu 108 ya, S pangkat 5 ya. Jadi KSP-nya rumusnya 108 S pangkat 5. Kemudian S-nya berapa? Nah, untuk mencari S ya, berarti apa? Sama, kita tulis dulu KSP sama S. 108-nya turun, 108 pangkatnya 5, berarti ininya akar 5. Nah, jadi gini ya. Jadi ini rumus dasar hubungan antara S dan KSP ya, dengan jumlah ionnya ada yang 2, 3 ya, 2, 3, 4 dan 5. Oke, dari ini semua akan saya buat kesimpulan gimana cara menghafal. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi hubungan S dan KSP. AgCl, kalau ionnya 2, yaitu Ag-nya 1 ion, Cl-nya 1 ion, atau N-nya sama dengan 2, KSP-nya S kuadrat. Ya, S-nya akar KSP. Jadi setiap ionnya sama dengan 2, N-nya sama dengan 2, rumus KSP-nya sama dengan S kuadrat, S-nya akar KSP. Kalau ionnya ada 3 ya, contoh PbCl2, Pb-nya 1 ya, ionnya, Cl-nya ada 2 ya, berarti KSP-nya 4S pangkat 3 ya, berarti mencari S-nya akar KSP per 4 akar 3. Kemudian kalau ionnya 4 ya, contohnya FeOH 3 kali, berarti KSP-nya sama dengan 27S pangkat 4. Mencari S-nya akar KSP per 27 akar 4. Kalau ionnya sama dengan 5, contohnya Ca3PO4 2 kali, berarti KSP-nya 108 S pangkat 5 ya, S-nya KSP per 108 akar 5. Oke, saya akan berikan beberapa contoh untuk memudahkan pemahamannya ya. Oke, contoh yang pertama ya.
Kelarutan K3PO4 dalam air adalah amolar. Kelarutan. Nah, kelarutan itu berarti tadi S. Ya, jadi kalau kelarutan itu S. Kalau KSP tetapan hasil kali kelarutan. Kelarutan K3PO4 dalam air adalah A. Jadi diketahui nilai S-nya sama dengan A. Ya. Kemudian hasil kali kelarutannya adalah KSP-nya berapa? Nah, berarti yang ditanya KSP-nya itu nilainya berapa? Ya. Kalau modelnya seperti ini, kita bisa langsung menggunakan cara cepat yang di sini, ya. Nah, kita lihat K3PO4, ya. Jadi kalau cara cepat K3 berarti K-nya ionnya ada 3, PO4 itu satu kesatuan ada 1, berarti ionnya ada 4, ya. Atau kalau diuraikan ya bisa K3PO4 tanda panah ya, jadinya K plus sama PO4 3 min, ya. K-nya ada 3, ya, PO4 nya 1, berarti jumlah ion totalnya 3 sama 1 itu sama aja dengan 4, ya. Berarti kita bisa langsung menggunakan ion yang 4 mana ini, ya. Berarti kita tulis KSP nya rumusnya KSP sama dengan 27S pangkat 4, 27S pangkat 4, ya. Nah, di sini S-nya suruh diganti dengan A. Berarti kalau kita masukkan, berarti 27 S-nya diganti A pangkat 4, ya. Atau ketemu 27 A pangkat 4. Jadi kita dapatkan jawaban yang benar adalah yang option A, ya. Oke, kemudian kita masuk ke soal berikutnya. Oke, kita masuk soal selanjutnya, itu soal yang kedua, ya. Soalnya pada suhu tertentu 0,50 gram BaF2 ya dengan MR 175 melarut dalam air murni membentuk 1 liter larutan jenuh. Hasil kali kelarutan BaF2 pada suhu ini adalah, ya. Oke, ditanya apa? Hasil kali kelarutan. Ya, ingat, kalau hasil kali kelarutan, ya, kita ada data gram, ada data mr, berarti kita mencari S atau molarnya, ya. Jadi kita cari S, ya. Dengan ini optionnya ini, ya, jawabannya, ya. Oke, kita nyari S-nya dulu. S sama dengan massa per mr dikali seper volume, ya. Di sini masanya kita masukkan 0,350 per mr-nya 175, ya, dikali seper volumenya 1 liter, ya. Oke, kita cari nilainya ini dulu. Nah, ini biar gampang kita mundurkan nolnya 1, 2, 3, ya, berarti 10 min 3, ya, sama aja nanti sininya 350 kali 10 min 3 per 175, ya. 350 bagi 175 ketemunya 2, jadi hasilnya nanti di sini 2 dikali 10 min 3. Ini S-nya, ya. Jadi ketemu S-nya itu atau molarnya 2 kali 10 min 3. Ditanya apa? KSP. Nah, KSP, ya, ditanya KSP-nya berapa. Nah, ini pakai cara cepat juga. BaF2, ya, ini ionnya berapa? 1, F-nya ada 2, berarti jumlahnya ada 3. Kalau 3 berarti rumus KSP-nya 4S pangkat 3, ya. Kemudian kita masukin ininya 4, S-nya kita masukin 2 kali 10 min 3 dipangkat dengan 3, ya. Kita dapatkan 4 kali 2 pangkat 3 8 dikali 10 pangkat 3 kali ini 10 min 9, ya. Jadi kita dapatnya 32, ya. Pak, saya terus ke sini ketemunya 32 kali 10 min 9, ya. Jadi ketemunya ini. Nah, di sini yang 10 min 9 enggak 32 10 min 9 enggak ada, ya. Nah, caranya apa? Yang ada itu 3,2, ya. Jadi caranya apa? Kita majukan, ya. Jadi modelnya dibikin koma, sama aja dengan 3,2 kali 10 min 8, ya. Jadi ketemunya 3,2 kali 10 min 8.
atau jawabannya yang C. Ya. Oke, kemudian selanjutnya soal nomor 3. Suatu larutan ya XOH 2 kali sebanyak 0,074 gram mempunyai KSP-nya 410-6 ya dalam 100 ml air. MR atom X adalah, oke, di sini ditanya MR ya. MR itu ada di S ya. Kita masukin. MR itu ada di S. Tapi S-nya ada enggak? Nah, di sini S-nya adanya KSP ya. Jadi S-nya enggak ada. Kita nyari S-nya dulu. Ya, karena di sini adanya. Jadi kita tahu rumus S itu rumusnya massa per MR kali sepervolume. Jadi kalau kita mau mencari MR kita butuh S ya. Karena di sini ada S, adanya KSP, kita cari S-nya dulu. Nah, kita tulis ini ionnya berapa? XOH 2 kali. X-nya 1, OH-nya 2. Berarti total semua ionnya ada 3 ya. Kalau 3 hafalan tadi, berarti apa? KSP-nya itu rumusnya 4S pangkat 3 ya. Ini untuk ion sama dengan 3. Kita masukin nilainya 4 kali 10 min 6 sama dengan 4S pangkat 3 ya. Kemudian S-nya 4-nya dicoret. 4-nya dicoret, ketemu S pangkat 3 sama dengan 10 min 6. Jadi sama aja nilai S-nya ya, akar dari 10 min 6 pangkatnya 3. Sama aja 10 min 6 dibagi 3 ya, atau ketemu S-nya 10 min 2. Nah, ini ketemu S-nya. Kemudian S ini kita masukkan ke rumusnya di sini. Nah, kita masukkan ya, berarti kan S sama dengan massa ya. S sama dengan massa per MR kali sepervolume. Ya, kemudian 10 min 2 massanya 0,074 ya, dibagi MR-nya yang kita cari kali sepervolume. Nah, ininya 100 mili ya. Jadi volumenya 100 mili. 100 mili sama aja dengan 0,1 liter ya. Ininya 0,1 liter. Nah, kita kali silang ya. Kita kalikan ke sini, berarti 10 min 2 kali MR kali 0,1 itu sama aja dengan 10 min 1 ya, kali 10 min 1 sama dengan, ini turunin aja, 1, 2, 3, berarti tetapin dulu aja nggak apa-apa ya, 0,074. Nah, ini dulu aja biar gampang ya. Berarti kali ini kita sederhanakan, sama aja MR dikali 10 min 3 sama dengan 0,074 ya. MR sama dengan 0,074 per 10 min 3 ya. Nah, 0,074 sama aja berapa? Kita tutup 1, 2, 3 ya, sama aja 74 kali 10 min 3 dibagi 10 min 3. Nah, ini coret ya, berarti ketemu MR-nya 74. Hati-hati ya, di sini juga nggak ada ya. Oke, MR-nya 74, tapi MR untuk siapa? Untuk semua ini ya. Untuk semua ini nilainya 74. Sedangkan yang ditanya bukan MR ya, harusnya yang ditanya siapa? AR atom X ya, bukan MR, tapi harusnya AR atom X ya. Kalau satu itu nggak mungkin MR ya, jadi yang ditanya AR atom X. Kemudian apa? Ini baru MR-nya. Kita cari AR-nya. Berarti sama aja mencari AR-nya X ya, ditambah AR-nya O ya. Ingat ya. Kalau O AR-nya 16, kalau H AR-nya 1. Berarti sama aja 16 tambah 1, 17 dikali 2, 34 ya. Jadi O-nya O-nya 2 ya. O-nya 2 berarti berapa? 16 kali 2 32 ya. 16 kali 2 32. H-nya ada 2 ya, 1 kali 2 ketemu 2 ya, berarti totalnya ini
34 ya. Ini 34 sama dengan 74. Berarti nyari X sama dengan 74 kurangi 34 ketemu 40. Oke, berarti kita dapatkan ya ARX-nya di sini 40 ya. Jadi dari rumus apa namanya? Dari rumus ini ya, kita harus paham kira-kira nyarinya apa dulu ya. Ternyata nyarinya MR-nya. Nah, MR itu ada di S, berarti kita nyari S-nya dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal berikutnya. PSP dan S adalah ini ya. Oke. Jika hasil kali kelarutan ya PbOH 2 kali sama dengan 4 kali 10 min 5, maka kelarutan senyawa itu adalah ya. Di sini hasil kali kelarutan ya, berarti ini diketahui KSP-nya. Kemudian ditanya kelarutan, berarti S-nya ya. Jadi ini hubungan KSP dan S yang keempat ya. Oke. Ini ionnya berapa? Nah, ionnya Pb-nya ada 1, OH-nya ada 2, berarti 3 ya. Berarti kalau ionnya 3, rumus KSP-nya itu KSP sama dengan 4S pangkat 3. Karena ditanya S, berarti rumus S-nya sama dengan KSP per 4 ya, turun ininya akar 3 ya. Atau kalau kita masukkan ya, sininya akar KSP 4 kali 10 min 15 dibagi 4 ya. Kita bisa coret 4 ininya 3 ya, di dalam sininya 3. Nah, 4 sama 4 nya coret ya, 10 min 15 akar 3 ketemunya 10 min 5 ya. Jadi untuk yang soal nomor 4 ya, kita dapatkan nilai S nya adalah 10 min 5. Nah, ini 4 tadi hubungan mencari KSP dan S ya. Dari KSP dan S bisa apa namanya, terutama di bagian S ya, di bagian S itu bisa ketemu apa aja. Oke, hubungan yang kedua adalah intinya di sini gimana mencari KSP ya. Ada dua soal yang pertama ya, gimana mencari KSP, dan ini dari apa? Dari dua larutan yang berbeda. Oke, kita baca kalimat soalnya. Ke dalam larutan CaCl2 0,03 molar ya, ditambahkan larutan NaOH sampai mulai terbentuk endapan. Jika pH saat terbentuk endapan adalah 12, maka KSP CaOH 2 kali adalah ya. Oke, kita masuk ya. Di sini larutan ada CaCl2 0,03 molar ya, pH 12. Nah, jadi kalau kemudian CaOH 2 kali KSP-nya ditanya berapa, kita jawab. Kalau KSP CaOH 2 kali, nah ini nilainya berapa? Berarti apa? Model ini model yang melalui reaksi ya. Jadi model mencari KSP yang melalui reaksi, kita buat reaksinya dulu yang ini. Berarti CaOH 2 kali ya, KSP-nya. Jadi kita uraiin dulu aja biar gampang. CaOH 2 kali ya, tanda panah itu menjadi Ca12 Aq plus 2OH min Aq. Nah, gitu ya. Berarti apa? Mencari KSP-nya. KSP-nya sama dengan kotak Ca12 Aq 12 pangkat 1 dikali OH min pangkat 2 ya. Jadi yang soal yang ini tidak melalui rumus yang cepat tadi. Ionnya ada 3, berarti mencari rumusnya pakai rumusnya KSP sama dengan 4S pangkat 3. Enggak pakai rumus ini. Kenapa? Karena kalau pakai rumus ini, S-nya yang ini atau S-nya yang ini di sini, pH 12. Jadi membingungkan. Jadi apa? Ini model soal yang mencari KSP-nya melalui reaksi seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan ya Ca2+. Nah, di sini berarti nilai Ca-nya berapa? Ion Ca-nya 1 dikali nilainya 0,03. Berarti sama aja 0,03. Kita masukkan 0,03. Ya. Kalau ditanya misalkan Cl, ya yang misalkan soalnya Cl ya 2 dikali 0,03 sama aja 0,06 ya.
Karena di sini yang ditanya CA berarti 1 dikali 0,03. Kemudian OH. OH-nya dari mana? Ah, dari sini. pH-nya 12. Ya. Jadi kalau pH 12 ya, berarti apa? OH-nya itu sama dengan 10-2. Ya, modelnya 14 12 kurangi 14 atau langsung aja selisihnya itu 2. Nanti pangkatnya minus 10-2. Kita masukkan di sini OH-nya 10-2 kuadrat. Nah, dari sini 3 kali 10-2 ya, dikali 10-4. Nah, ketemu 3 kali 10-6. Ya, dari soal ini kita dapatkan jawabannya yang D. Oke, kemudian kita lanjut. Soal selanjutnya adalah soal yang kedua untuk mencari KSP melalui reaksi ya. Oke. Larutan jenuh ya, MgOH 2 kali mempunyai pH 10. KSP dari MgOH 2 kali adalah ya. Jadi soal yang seperti ini juga tidak melalui rumus cepat ya. Jadi melalui rumus cepat. Oke, kita kerjain ya. Kita buat reaksinya dulu. MgOH 2 kali ya, kalau terurai sana jadinya Mg2 plus 2OH min. Nah, ini kalau terurainya ya. Di sini apa? pH-nya 10. Nah, kalau pH-nya 10 kita dapatkan OH minnya itu 10 min 4. Nah, langsung cepat itu aja ya, kurangi 14 berapa itu? Pangkatnya langsung jadi min ya. Nah, jadi apa? Kita dapatkan di sini OH-nya 10 min 4. Nah, kita masuk dulu mencari KSP-nya ya. KSP-nya itu ya, rumusnya berarti apa? Mg2 plus dikali OH min kuadrat. Kemudian kita masukkan ya. Kita masukkan OH-nya berapa? OH-nya 10 min 4 kuadrat. Lah MG-nya dari mana? Nah, MG-nya dari sini. Ya, dari bantuan OH min. Caranya berarti ini sama aja 10 min 4 sama aja 1 dikali 10 min 4. 1 dibagi 2 itu setengah kali 10 min 4 ya, dikali 1. Jadi nama aja setengah dikali 10 min 4 ya. Setengah kali 10 min 4 itu sama aja, kita masukin aja, dapatkan di sini MG-nya setengah kali 10 min 4. Nah, gini. Setengah 10 min 4 sama aja dengan 5 ya. Ini sama aja 0,5 dikali 10 min 4 dikali ini 10 min 4 kuadrat 10 min 8. 0,5 sama aja 10 min 1 ya. Jadi sama aja 5 dikali 10 min 5 kali 10 min 8 atau ketemu 5 kali 10 min 13 ya. Jadi jawabannya yang D ya. Jadi ada dua jenis model untuk mencari KSP melalui reaksi ya. Jadi direaksikan dulu menggunakan rumus asli, bukan rumus cepat. Itu pertama model yang soal nomor 1, kemudian model yang nomor 2. Cara yang ketiga, hubungan KSP dan pengendapan ya. Ini ada apa namanya, ada beberapa kriteria ya, bukan syarat ya. Ini kalimatnya kriteria ya. Kriteria jika QC ya lebih kecil dari KSP nanti belum mengendap. Jika QC sama dengan KSP tepat mengendap atau pas mengendap. Jika QC lebih besar dari KSP telah mengendap. Nah, sekarang QC KSP itu siapa sebenarnya ya? Jadi gini, KSP menurut bahasa saya ya, bahasa yang untuk nyederhanain aja. KSP itu ada dua ya. Ada KSP data atau di soal, itu namanya KSP yang udah jadi ya. Ada KSP yang kita buat, itu namanya QC. KSP yang kita buat yang seperti ini namanya nanti kalau pas masalah mengendap, ini nulisnya jangan KSP lagi tapi makanya menggunakan QC ya. Jadi QC itu maksudnya apa? Di sini apa? Ini bisa dirubah-rubah ya. Jadi ini bisa dibuat apa namanya, di sini nanti bisa dibuat mengendap atau tidak, apa tergantung nilai dari konsentrasi ininya
Ya, jadi dalam hal ini KSP itu ada di masalah mengendap, KSP itu ada dua, KSP data, ya berarti itu namanya KSP, KSP buatan kita namanya KIC. Oke, untuk mempermudahnya kita langsung masuk soal nomor 1. Kita masuk ke soal KSP, hubungan KSP dan pengendapan yang pertama ya. Oke, soal nomor 1, berikut harga KSP beberapa senyawa ya. Jadi diketahui KSP CaSO4 2 kali 10 min 2, KSP SrSO4 2 kali 10 min 7, KSP BaSO4 1 kali 10 min 10, KSP PbSO4 2 kali 10 min 8 ya. Jadi ini pada suhu tertentu ya. Jika 150 ml larutan yang mengandung Ca2+, Sr2+, Ba2+, dan Pp2+, jadi ini ionnya kebetulan sama ya, muatannya 12 semua, yaitu konsentrasinya 2 kali 10 min 4 molar. Kemudian dicampurkan dengan 150 ml larutan Na2SO4 2 kali 10 min 3 molar. Maka garam sulfat yang mengendap adalah, jadi kita hubungannya KSP dengan pengendapan. Oke, jadi ini kita anggap namanya KSP data, ya, KSP data atau yang udah di soal. Berarti kita mencari KIC-nya dulu, kemudian KIC itu kita bandingkan satu-satu dengan KSP. Nah, karena ionnya banyak, ya, dan kebetulan rumusnya sama, saya pakai yang nomor 1 untuk yang biar lebih mudah ya. Jadi saya menggunakan perwakilan untuk nomor 1 ya. CaSO4 ya, CaSO4 ya, kalau diuraikan nanti jadinya Ca2 plus SO4 2 min ya. Kemudian karena di sini aslinya rumusnya KSP sama dengan konsentrasi Ca2 plus dikali konsentrasi SO4 2 min. Nah, karena di sini kita menggunakan pengendapan, KSP ini kita ganti dengan nama KIC ya. Jadi nggak menggunakan KSP lagi ya. Di sini kita pakai KIC karena kita akan bandingkan KIC ini dengan nilai di sini nilainya besar yang mana. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kalau ini kita logika, ini ada sini aja, ada larutan ya yang mengandung Ca2+, Ba2+, ya, kemudian Sr2+, Pb2+, ini sebanyak 150 ml ya, 2 kali 10 min 4 molar. Kemudian misalkan ini dimasukkan dicampur dengan, misalkan di sini ada senyawanya Na2SO4 ya. Kemudian di sini ada senyawa Na2SO4. Atau di sini sebenarnya apa? Yang kita butuhkan, sini ada SO4 2 min. Ini dicampurkan ke sini. Ya. Nah, ini sendiri ada 150 ml 2 kali 10 min 3 ya. Jadi larutan Na2SO4-nya ada 2 kali 10 min 5 ya, sebanyak 150 ml juga ya. Oke, sama, bentar. Ini kita anggap sama ya, sama ya. Oke, kemudian karena dicampur, otomatis yang awalnya Ca kita bisa langsung menggunakan 2 kali 10 min 4, dia akan berubah konsentrasinya. Kenapa? Karena kalau dicampur volumenya akan menjadi 300 ya. Jadi mencari Ca12 nya caranya gimana ya? Cara langsung cepat aja. Caranya apa? Volume aslinya berapa? 150. Volume campurannya jadi 300 ya. Nah, kemudian dikali dengan konsentrasinya 2 kali 10 min 4. Nah, begitu juga dengan SO24, SO4 2 min ya. Jadi modelnya apa? Volume aslinya dia 150 dikali volume totalnya kalau dicampur jadi 300 ya, dikali 2 kali 10 min 3. 2 kali 10 min 3. Nah, gini. Ya. Oke. Ini 150 kali 2 300 bagi 300 habis, berarti sama aja dengan 10 min 4. Ya.
Kemudian ini juga sama, berarti tinggal kali 10 min 3. Nah, ini namanya kita ketemu QC sama dengan 10 min 7. Nah, kemudian 10 min 7 itu kita bandingkan dengan sini. Nah, kita akan punya rumus yang namanya mengendap. Kalau QC lebih besar KSP itu mengendap. Ya, jadi mengendap kalau QC-nya lebih besar. Kita masukkan QC-nya sendiri 10 min 7. Nah, kita bandingkan satu-satu. 2 kali 10 min 2 sama 10 min 7 besar mana? Otomatis besar ini. Ya. Otomatis yang ini belum mengendap. Ya. Kemudian ini 2 kali 10 min 7, ini 10 min 7 besar mana? Ya. Kali ini kan sama aja 1 kali 10 min 7. 1 kali 10 min 7 sama 2 kali 10 min 7, ya, nilainya itu besar 2 kali 10 min 7. Jadi ini belum mengendap. Kemudian yang ketiga, ini 10 min 10 sama 10 min 7, otomatis besaran yang QC ini sudah mengendap. Ya. Kemudian ini sama ini juga besaran yang ini mengendap. Nah, ini cara aslinya, ya. Jadi cara aslinya kita mencari QC-nya berapa, kemudian dibandingkan satu-satu. Ada cara yang cepat juga, ya. Kalau jawabannya ada opsinya 2, ya, ininya 2 semua, ya, pilihannya ada 2 semua atau 1 semua, kita bisa menggunakan trik tercepat, ya. Jadi apa? QC mengendap itu kalau QC lebih besar dari KSP. Berarti apa? Cari nilai yang KSP-nya kecil. Jadi cara trik cepat, ya, kalau soalnya itu jumlah opsinya itu kayak gini, cari yang KSP-nya itu kecil nilainya, ya. Jadi kalau kita lihat KSP ini kecil mana? 10 min 10, 10 min 8, ya. Jadi yang mengendap itu 2 ini. Nah, jadi kita dapatkan jawabannya BA sama BB. Nah, yang B. Oke, ini contoh soal yang pertama. Kemudian kita masuk soal yang kedua. Soal selanjutnya adalah soal nomor 2, ya. Diketahui data KSP sebagai berikut, ya. KSP PPOH 2 kali sekian, ya. KSP MnOH 2 kali sekian, KSP ZnO 2 kali sekian. Jika suatu larutan mengandung garam-garam PPNO2 PPNO3 2 kali, MnNO3 2 kali, dan ZnNO3 2 kali, masing-masing dengan konsentrasi 0,01 molar. Jadi nilai konsentrasinya semuanya sama 0,01, dilarutkan sejumlah NaOH padat, ya, sehingga campuran pH-nya menjadi 8. Nah, pH-nya menjadi 8, ya. Maka hidroksida yang mengendap adalah, jadi di antara ini yang mengendap siapa, ya. Kita kalau menggunakan mencari pengendapan, ya, kita mesti mencari QC dulu, ya. Di sini kebetulan rumus senyawanya sama, jadi kita pakai salah satu, ya, dan ternyata juga di sini nilainya juga sama semua konsentrasinya, ya. Jadi kita buat misalkan yang atas saja, yang PB. PBOH 2 kali, ya, tanda parabola balik menjadi PB2 plus Aki, ya, ini solid, ya, plus OH min Aki. Karena koefisiennya 1, koefisiennya 2, di sini 2. Rumus KSP-nya, ya, awalnya sama dengan kotak PB2 plus, ya, dikali OH min, ya, kuadratkan. Tapi karena hubungannya dengan pengendapan, ya, KSP ini kita ganti dengan istilah namanya QC. Ya. Dari soal ini kita coba masukkan, ya. Nilainya PB-nya berapa? Di sini PB-nya ada 1, nilainya 0,01. Berarti kita masukkan 0,01. Kemudian OH min, pH-nya 8, ya. Kalau pH-nya 8, ya, otomatis OH min-nya nilainya 10 min 6. Ya, di sininya 10 min 6 dikuadratkan. Ya, kita masukkan 10 min 2, 10 min 12, ya, sama aja ketemu 10 min 14. Oke, selanjutnya, ya, untuk selanjutnya kita bandingkan QC ini dengan nilai KSP, ya, nilai besar mana antara QC dan KSP, ya, dikatakan mengendap, ya, mengendap itu kalau QC lebih besar dari KSP, itu namanya mengendap.
Ya, kita bandingkan. Di sini KIC-nya nilainya 10 min 14. Ya, kita bandingkan 2 kali 10 min 16 sama ini besar siapa? Otomatis besar KIC-nya ya, karena 10 min, berarti kita ini anggap mengendap. Kemudian min 14 sama-sama min 14 ya, cuma depannya 4,4, ini 1, berarti besaran yang ini berarti tidak mengendap. Kemudian min 14 banding ini min 17, besaran yang ini berarti mengendap. Ya, jadi jawabannya senyawa yang mengendap adalah PB dan ZN dan PB, atau jawabannya E. Ya, oke, sekian untuk soal hubungan antara pengendapan KSP ya dan KSP ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian yang soal selanjutnya adalah soal nomor 2 ya. Diketahui data KSP sebagai berikut ya. KSP PP OH 2 kali sekian ya, KSP MN OH 2 kali sekian, KSP ZN OH 2 kali sekian. Jika suatu larutan mengandung garam-garam PPNO2, PPNO3 2 kali, MnNO3 2 kali, dan ZnNO3 2 kali, masing-masing dengan konsentrasi 0,01 molar. Jadi nilai konsentrasinya semuanya sama 0,01, dilarutkan sejumlah NaOH padat ya, sehingga campuran pH-nya menjadi 8. Nah, pH-nya menjadi 8 ya. Maka hidroksida yang mengendap adalah, jadi di antara ini yang mengendap siapa ya. Kita kalau menggunakan mencari pengendapan ya, kita mesti mencari KIC dulu ya. Di sini kebetulan rumus senyawanya sama, jadi kita pakai salah satu ya, dan ternyata juga di sini nilainya juga sama semua konsentrasinya ya. Jadi kita buat misalkan yang atas saja, yang PB. PBOH 2 kali ya, tanda panah bola balik menjadi PB2 plus Aki ya, ini solid ya, plus OH min Aki. Karena koefisiennya 1 1, koefisiennya 2 di sini 2. Rumus KSP-nya ya awalnya sama dengan kotak PB2 plus ya dikali OH min ya kuadratkan. Tapi karena hubungannya dengan pengendapan ya, KSP ini kita ganti dengan istilah namanya KIC ya. Dari soal ini kita coba masukkan ya. Nilainya PB-nya berapa? Di sini PB-nya ada 1, nilainya 0,01. Berarti kita masukkan 0,01. Kemudian OH min, pH-nya 8 ya. Kalau pH-nya 8 ya, otomatis OH minnya nilainya 10 min 6 ya. Di sininya 10 min 6 dikuadratkan. Ya, kita masukkan 10 min 2, 10 min 12 ya, sama aja ketemu 10 min 14. Oke, selanjutnya ya, untuk selanjutnya kita bandingkan KIC ini dengan nilai KSP ya. Nilai besar mana antara KIC dan KSP ya? Dikatakan mengendap ya. Mengendap itu kalau KIC lebih besar dari KSP, itu namanya mengendap ya. Kita bandingkan. Di sini KIC-nya nilainya 10 min 14 ya, kita bandingkan 2 kali 10 min 16 sama ini besar siapa? Otomatis besar KIC-nya ya, karena 10 min, berarti kita ini anggap mengendap. Kemudian min 14 sama-sama min 14 ya, cuma depannya 4,4, ini 1, berarti besaran yang ini berarti tidak mengendap. Kemudian min 14 banding ini min 17, besaran yang ini berarti mengendap ya. Jadi jawabannya senyawa yang mengendap adalah PB dan ZN dan PB, atau jawabannya E ya. Oke, sekian untuk soal hubungan antara pengendapan KSP ya dan KSP ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian yang selanjutnya kita bahas sub yang lain ya. Hubungan antara S, KSP, dan ion sejenis. Adanya ion sejenis akan memperkecil kelarutan ya. Nah, ini contoh soalnya ya. Kelarutan BaSO4 yang paling kecil jika kristal BaSO4 dimasukkan ke dalam larutan ya. Jadi ini ada senyawa utamanya BaSO4. Ya, jadi misalkan di sini ada wadah, ada larutannya BaSO4 ya. Kemudian yang A, jika dimasukkan BaNO3 2 kali 0,5 ke sini ya, dimasukkan ke sini, berarti apa? Yang sejenis Ba-nya ya, yang sejenis
ion bariumnya. Ya, nilainya berapa? PA-nya T1 kali 0,5, nilainya 0,5. Kemudian BaNO3 dua kali, ya, 0,4, ya. PA-nya T1 kali nilai 0,4, berarti sini dikaliin 0,4. Kemudian Na2SO4, otomatis yang sejenis SO4-nya, ya. SO4-nya T1 kali 0,3, nilainya 0,3. Kemudian Na2SO4 lagi kali nilainya 0,2, otomatis ininya 0,2, ya. Na2SO4 0,1, ininya 0,1, ya. Jadi dikaliin jumlah ionnya sejenisnya ada berapa, dikali molaritasnya. Nah, kita masuk sini, adanya ion sejenis akan memperkecil kelarutan. Berarti yang sejenis yang paling besar nilainya adalah 0,5 di sini. Di antara ini, jadi apa? Jawabannya yang A, ya. Jadi larutan PSO4 paling kecil dimasukkan ke dalam BaNO3 dua kali, ya, 0,5 molar. Untuk mengerjakan langkah hubungannya dengan ion sejenis, ya, kita mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, tulis reaksi senyawa yang mempunyai KSP. Kedua, tulis rumus KSP-nya. Yang ketiga, masukkan nilai KSP-nya, ion yang sejenis, dan cari nilai ion yang tidak sejenis. Yang keempat, buat reaksi kayak nomor 1 lagi. Yang kelima, cari nilai kelarutan yang ditanyakan. Oke, kemudian kita masuk soal yang kedua, yaitu kelarutan AgCl, ya, dengan KSP 10-10 dalam larutan CaCl2 0,0005 molar adalah. Kalau kita lihat dalam soal ini, siapa yang sejenis, ya? Di sini ada senyawa utamanya AgCl, ya. Di sini ada CaCl2, berarti yang sejenis Cl-nya. Nah, di sini ada Cl-nya 2, ya. Cl-nya 2 berarti kali nilainya ini, ya. Sama aja 2 dikali 0,1235, atau sama aja ketemunya 10-3, ya. Itu cara pertama untuk mencari ion sejenisnya. Cara yang kedua, kita buat reaksi juga bisa, ya. CaCl2 tanda panah menjadi Ca2 plus Cl min. Kalau Pc-nya sini 2. Kalau ini nilainya 0,05, 1, 2, 3, 5, berarti kalau ke sini 0,0 ini bagi 1 dikali 2, atau ketemu 0,001. Jadi sama saja. Kemudian untuk yang sejenis kita mengikuti model ini, ya, langkah-langkah ini. Tulis reaksi ionisasi senyawa yang mempunyai KSP. Yang mempunyai KSP siapa? AgCl. Jadi kita membuat reaksi AgCl tanda panah, ya. Ini solid, AgCl dalam kurung solid, tanda panah bolak-balik menjadi Ag plus Ag plus Cl min Ag. Ya, kemudian habis itu apa? Tulis rumus KSP-nya. Jadi kita suruh membuat rumus KSP-nya gimana, ya. Di sini KSP sama dengan kotak Ag plus dikali kotak Cl min. Nah, seperti ini, ya. Kemudian langkah yang ketiga, masukkan nilai KSP ion sejenis dan cari nilai ion yang tidak sejenis. Kita masukin KSP-nya 10-10, ya. Kemudian di sini Ag-nya plusnya belum ada. Adanya yang sejenis Cl-nya. Jadi sini kita tetap aja Ag plus, kemudian Cl-nya nilainya 10-3, ya, nilainya 10-3. Kemudian kita cari Ag-nya ketemunya berapa, ya. Caranya apa? Dia dibagi ke sini, ya. Jadi modelnya 10-10 dibagi 10-3, ininya konsentrasi Ag plus, ya. Jadi apa? Akan ketemu konsentrasi Ag plusnya nilainya 10-7, ya. Di sini ketemu konsentrasi Ag plus nilainya 10-7. Nah, di sini baru konsentrasinya dari ion Ag plus, dan pertanyaannya adalah kelarutan AgCl. Jadi belum selesai. Makanya apa? Langkah yang keempat kita masukkan di sini, ya. Kita buat AgCl, ya, AgCl solid tanda panah bolak-balik menjadi Ag plus Cl min. Nilai siapa ini? Ag, masukkan 10-7. Berarti bagi 1 dikali 1 10-7. Akhirnya kita dapatkan bahwa jawabannya adalah yang A. Oke, kemudian selanjutnya masuk ke soal nomor 3. Oke, soal selanjutnya adalah soal nomor 3, ya. Kelarutan PPI2, ya, KSP-nya 1,6 kali 10-8
dalam larutan PbNO3 0,2 ya, ininya 0,1 molar ya. Dalam larutan PbNO3 2 kali 0,1 molar adalah ya. Oke, di sini apa? Ini yang punya KSP adalah Pbi2 ya. Jadi kayak tadi, tulis reaksi senyawa yang mempunyai KSP ya. Yang mempunyai KSP adalah Pb2. Jika ditambahin ini nanti jadinya berapa larutannya. Oke, kita buat reaksinya. Pbi2 solid ya, tanda panah bolak-balik menjadi Pb2 plus tambah 2 imin ya. Ini reaksi ionisasinya, ini Ag, ini Ag ya. Kemudian habis ini langkah yang kedua, tulis rumus KSP-nya. Berarti KSP ya sama dengan kotak Pb2 plus ya dikali imin. Nah, karena 2 dikuadratkan. Langkah yang ketiga, masukkan nilai KSP yang sejenis. Jadi masukin ya. KSP-nya berapa? Jenis 1,6. 1,6 dikali 10 min 8 ya. Yang sejenis siapa? PB-nya nilainya jumlahnya 1 kali 0,1 ya. Ininya 0,1 dikali imin kuadrat. Nah, kita mencari imin kuadratnya ya. Oke, kalau kemudian kita hitung ya, dia turun ke bawah sama aja. 1,6 kali 10 min 8 per 10 min 1 sama dengan imin kuadrat ya. Kalau ini naik ya, naik itu jadinya 10 sama aja kali 1,6 16. Jadi sama aja dengan nilainya imin kuadrat ya. Imin kuadrat sama dengan 16 kali 10 min 8. Berarti kalau ketemu iminnya ya, konsentrasi imin ya, konsentrasi iminnya itu ketemunya 4 kali 10 min 4 karena akarnya dari 16 10 min 8 adalah. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 4 ya. KSP MgOH 2 kali sama dengan 2 kali 10 min 11. Maka kelarutan MgOH 2 kali pada larutan yang mempunyai pH 11 adalah ya. Kalau ditanya kelarutan ya, dia pasti ion sejenis ya. Yang sejenis siapa? Nah, sini pH 11 ya. Berarti sama aja nanti dapat OH-nya ya 10 min 3 ya. Berarti pada senyawa utamanya MgOH 2 kali ya, dimasukkan suatu basa atau yang mengandung OH yang dengan pH-nya 11 atau dapat kita OH-nya 10 min 3 ya. Jadi ini termasuk contoh ion sejenis. Oke, kita mulai ngerjain ya. Langkahnya tetap ngikutin ini. Tulis reaksi ionisasi yang punya KSP ya. Senyawa yang punya KSP siapa? MgOH 2 kali. Kita tulis reaksinya MgOH 2 kali ya, solid, tanda panah bolak-balik ya, menjadi Mg2 plus Ag plus 2OH min Ag. Kemudian langkah kedua, tuliskan rumus KSP-nya ya. Jadi sini dapatkan rumus KSP. KSP sama dengan kotak Mg2 plus ya dikali OH min ya, kalau PC-nya 2 kuadrat. Langkah yang ketiga, masukkan nilai KSP ion sejenis dan cari nilai ion yang tidak sejenis. Berarti KSP-nya berapa? 2 10 min 11 ya. 2 kali 10 min 11. Kemudian Mg-nya yang dicari ya. Kemudian pH-nya 11 ya. pH-nya 11 berarti OH-nya 10 min 3 ya. Di sini kita masukkan 10 min 3 dikuadratkan ya. Kemudian mencari kita operasikan ya. Berarti sama aja 2 kali 10 min 11 ya sama dengan konsentrasi Mg2 plus ininya 10 min 3 kuadrat 10 min 6 ya, ininya 10 min 6 ya. Jadi konsentrasi Mg2 plusnya seperti ini atau didapatkan ya. Berarti ini naik jadinya 10 min 5 ya. 2 kali 10 min 5 itu sama dengan konsentrasi Mg2 plus. Nah, ini baru ketemu konsentrasi Mg2 plus. Sedangkan yang ditanya kelarutan MgOH 2 kali. Berarti kita lakukan langkah yang keempat ya, buat reaksi lagi ya. MgOH 2 ya, solid, tanda panah bolak-balik menjadi Mg2 plus Ag
plus 2 OH min Aq, ya. Yang diketahui Mg-nya nilainya 2 kali 10 min 5, ya. Yang ditanya sini berarti bagi 1 dikali 1 tetap sama 2 kali 10 min 5. Berarti kita dapat jawabannya adalah yang B. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke subbab yang lain. Oke, untuk sub yang selanjutnya ya, yang E itu hubungan S, KSP, dan pH. Dalam bagian ini intinya mencari nilai pH-nya berapa, ya. Nah, pH berapa di sini intinya mencari nilai OH min, ya, karena yang ditanya di sini adalah pH basah. Contoh soal yang pertama, kelarutan LOH 2 kali dalam air adalah 5 kali 10 min 2 mol per liter. Maka larutan jenuh LOH 2 kali dalam air mempunyai pH sebesar berapa, ya. Oke. Intinya mencari OH min. Nah, kita buat reaksi ini aja, ya. LOH 2 kali, ya, kalau kita uraikan menjadi L2 plus Aq, ya, plus 2 OH min Aq. Di sini nilainya ini 5 kali 10 min 2. Nah, berarti gimana dapat OH-nya? Dengan menggunakan persamaan reaksi ini kita dapat OH-nya. Caranya ini 5 kali 10 min 2 berarti 1 dikali 2, ya. Sama aja 2 kali 10 2 kali, ya, 2 kali 5 10 min 2, ya. 2 kali 5 kali 10 min 2 atau sama aja dengan 10 min 1, ya. Kemudian ini OH minnya, ya. Langsung pH, apa namanya? POH, karena bahasa POH dulu. POH sama dengan min log konsentrasi OH min, ya. Berarti apa? Sama dengan min log, ya. Ini 10 min 1, ya. Ketemunya berapa? 1. Berarti pH-nya berapa? pH-nya 14 min 1, ketemu 13. Nah, ini, ya. Jadi kalau model ini udah kelarutan, udah S, ya, atau udah molar, kita pakai persamaan reaksi ionisasi udah langsung ketemu. Nah, begitu juga dengan ini, ya. Nah, ini mencari pH tapi yang diketahui KSP. Berarti apa? Kita mencari S-nya dulu seperti ini, ya. Kita cek dulu, ini ionnya berapa? 1 ditambah O-nya 3, berarti ionnya ada 4. Nah, ionnya 4, ya. Berarti rumus KSP-nya, KSP sama dengan 27S pangkat 4. Atau mencari S-nya, akar, ya, KSP per 27, ya, pangkat 4. Nah, ini, ya, jadi mencari S-nya ini. Nah, kita masukkan nilainya. Berarti sama aja, ya, S-nya sama dengan akar 2,7 dikali 10 min 15 dibagi 27. Nah, biar gampang ini kita jadiin 27 pangkatnya 16 jadinya, ya. Jadi sama aja dengan, oh sini ada 4-nya, ya. Sama aja dengan akar 4 27 kali 10 min 16 per 27, ya. Ini kita coret, ya. Akarnya 10 min 16, ya, akar 4 dari 10 min 16 sama aja min 16 bagi 4 atau ketemu 10 min 4. Nah, ini baru ketemu S, tapi S-nya siapa? S-nya LOH 3 kali, ya. Kemudian kita buat reaksi seperti ini. Kita buat reaksinya LOH 3 kali, ya, tanda panah menjadi L3 plus 3OH min. Ini nilainya 10 min 4, ya. 10 min 4 bagi 1 kali 3, berarti sama aja 3 kali 10 min 4. Nah, kemudian ditanya apanya? pH-nya. Berarti pH dulu, ya. POH sama dengan min log, ya, 3 kali 10 min 4 sama aja dengan 4 min log 3. Itu baru pOH-nya. Untuk mencari pH, ya, berarti apa? 14 kurangi POH atau sama aja 14 kurangi 4 min log 3, ya. 14 dikurangi 4 ketemu 10. Min minus
jadinya plus log 3. Oke ya, jadi untuk soal nomor 2 kita dapatkan jawabannya 10 plus log 3 untuk pH-nya. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk soal yang ketiga. Oke, soal selanjutnya adalah soal nomor 3 ya. Tetapan hasil kali kelarutan magnesium hidroksida adalah 2 kali 10-11. Jika pH dari suatu MgCl2 dengan konsentrasi 2 kali 10-3 dinaikkan, maka akan dimulai terjadi pH ya, terjadi endapan pada pH berapa ya. Oke, di sini dapat magnesium hidroksida. Ya, dia rumusnya MgOH 2 kali. Ya. Kemudian ada MgCl, nilai konsentrasinya sekian. Nah, berarti apa ya? Ini KSP dari MgOH, ini ada apa namanya, ada MgCl yang lain. Berarti apa? Dia sebenarnya suatu hampir sama dengan ion sejenis. Ya, jadi modelnya model menggunakan reaksi langkah ion sejenis ya. Kita akan ketemu OH-nya. Ya, sama kalau mencari pH, intinya gimana mendapatkan nilai OH-nya berapa. Oke, kita tulis reaksinya dari MgOH 2 kali karena yang punya KSP MgOH 2 kali ya. Jadi MgOH 2 kali ya, tanda panah menjadi Mg2 plus 2OH- ya. Kemudian apa namanya, KSP ya. KSP sama dengan kotak Mg2 plus dikali OH- kuadrat ya. Kalau kita mau lengkap ya kasih pasannya boleh ya, ini Ag ya. Kemudian kita masukkan nilai KSP-nya berapa? Nilai KSP-nya 2 kali 10-11 ya. 2 kali 10-11. Nah, di sini didapatkan MgCl2, berarti Mg-nya ada 1 kali nilainya, tetap ya, sama aja 2 kali 10-3 dikali OH- kuadrat. Berarti kita dapatkan 2 kali 10-11 dibagi 2 kali 10-3 sama dengan OH- kuadrat. Jadi 2 10-3 nya turun ke bawah ya. Oke, kita coret-coret ya. Ini naik ya, -11, -3 naik dengan plus, berarti 10-8. Jadi tinggal 10-8 sama dengan OH- kuadrat. Berarti mencari OH-nya gimana? Tinggal diakarin aja ya. Tinggal apa namanya, ini hilangin, ini jadi akar ya. Kita dapatkan 10-4 sama dengan apa namanya, OH-. Nah, gini. Terus pH-nya berapa? Nah, kalau OH- kita langsung POH sama dengan min log OH- ya, atau sama aja min log 10-4 ketemu 4 ya. Min 4 dikali min ketemu 4 ya, berarti pH-nya 14-4 atau ketemu 10. Oke, sekian untuk materi apa namanya, mencari pH di hubungan S, KSP dan pH ya. Jadi ini materi yang terakhir untuk masalah KSP ya. Kita ketemu lagi di channel yang sama. Salam Bang Semis.